pagi adik-adik semua. Apa kabar kalian semua pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya sukacita. Kita bertemu kembali di Bina Iman Anak Santo Gabriel et Hope di minggu biasa ke-33 tanggal 14 November 2021. Sebelum kita memulai acara kita berdoa dulu terlebih dahulu adik-adik yang dipimpin oleh adik Nagari. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu hadir di peristiwa hidup kami. Bimbing kami agar kami dapat menjaga diri kami dan dapat sehat secara jasmani dan rohani. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Sebelumnya, ayo siapkan dulu Alkitabnya adik-adik. Siapkan hati dan pikirannya. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Yang tertulis di dalam Markus bab 13 ayat 24 sampai 32. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik teman-teman, dalam bacaan tadi kita diminta untuk berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Tuhan kita. Tapi kita tidak ada yang tahu kapan waktunya tiba. Maka kita harus berjaga-jaga. Nah, ngomong-ngomong, berjaga-jaga itu apa ya? Apakah teman-teman pernah main petak umpet? Nah, dalam permainan tersebut ada satu orang anak yang menjadi penjaga benteng. Nah, tugasnya adalah menjaga benteng tersebut supaya tidak atau tidak dikuasai oleh musuh, dan juga mencari musuh supaya ikut menjadi pihak kita. Wah, kalau ngomong tentang permainan ini seru banget ya. Andaikan kita bisa main bersama-sama, tapi nanti ya kalau pandeminya sudah selesai. Kembali lagi ke topik tentang berjaga-jaga. Dalam hal menanti kedatangan Tuhan, kita diminta untuk terus berjaga dalam kebaikan. Bukan artinya kita tidak boleh tidur ya teman-teman, tapi kita diminta jangan sampai lengah dan menjadi sesat dalam kegelapan. Nah, supaya terang terus bagaimana nih Kak? Nah, ini ada beberapa hal yang bisa kita terus lakukan untuk terus berjaga. Yang pertama, tetap hidup dalam iman, yaitu kita menghidupi iman kita dengan cara berdoa, membaca kitab suci, melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai umat Katolik. Misalnya kita tetap ikut misa walaupun online, kalau nanti dibuka bisa offline. Aktif dalam atau ikut serta dalam kegiatan di lingkungan wilayah paroki. Misalnya ikut apa Kak? Ikut doa rosario bersama,
ikut pendalaman iman. Bahkan kalau adik-adik mau bisa sharing loh pengalaman-pengalaman itu yang akan memperkaya iman kita juga dan juga memperkaya orang lain. Terus seneng dong kalau bisa tuker cerita walaupun sementara ini kita lewatnya online ya. Yang kedua, sebisa mungkin melakukan kebaikan yang bisa kita lakukan. Kebaikan apa ya kira-kira? Kakak yakin banget kalau adik-adik tahu dong. Adik-adik pasti punya jawaban masing-masing. Setiap kita berbeda jawabannya. Nah, kebaikan yang bisa teman-teman lakukan tentu saja dimulai dari lingkungan yang paling dekat, yaitu tempat tinggal kita atau rumah. Nah, banyak kan kebaikan yang bisa kita lakukan di dalam rumah. Misalnya membantu melakukan pekerjaan rumah. Ada dong chores-nya masing-masing, ada pekerjaan rumah masing-masing yang harus kita lakukan ya. Walaupun mungkin di rumah sudah ada asisten rumah yang membantu merapikan rumah, tapi kita juga sebagai penghuni rumah juga bertanggung jawab untuk kebersihan rumah kita, ya kan? Merapikan kamar, mencuci piring setelah habis makan, dan juga kebaikan yang bisa membuat orang lain tersenyum. Misalnya apa yang kira-kira bisa membuat orang tua kita tersenyum atau adik kita tersenyum. Wah, kalau misalnya adik kita tersenyum kalau diajak main. Iya, kalau ada waktunya, memang waktunya untuk bermain, ya kita bermain dengan senang gitu. Yang terakhir adalah kita juga harus kita nggak hanya menjaga diri kita dari luar, tapi kita juga harus menjaga diri kita dari diri kita sendiri. Maksudnya gimana nih Kak? Susah ya perkataan Kakak, maaf ya. Kita harus menjaga diri kita dari perbuatan yang tidak baik, melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, untuk adik-adik, kita bisa mulai dari anggota tubuh kita. Hal-hal yang bisa kita lakukan adalah menjaga mulut kita. Misalnya perkataan kita, supaya tidak menyakiti teman, keluarga, dan saudara. Kita hanya membicarakan hal-hal yang baik, tidak membicarakan keburukan orang lain misalnya. Bisa saja kita memberi kritikan kepada teman, tapi dengan bahasa yang halus dan niatnya adalah untuk membantu teman supaya teman tersebut bisa lebih berkembang. Lalu misalnya memakai kaki dan tangan kita untuk berjalan, olahraga, dan tujuan-tujuan lain yang baik. Bukan untuk menendang, bukan untuk merusak. Nah, merusak barang orang lain apalagi tidak. Nah, maka dari itu teman-teman, kakak jadi inget nih ada satu lagu yang kayaknya kalian hafal banget nih. Boleh dong nyanyi kita sambil gerak-gerak ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Yuk kita nyanyi bareng yuk. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan tanganmu.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, hadirlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami dapat memahami semua sabda yang Engkau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih adik-adik, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Dan jangan lupa kita bertemu kembali minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.